Dulu, hutan adalah rumah kami, tempat kami terjaga oleh nyanyian pagi. Gaduh kami bermain seharian. Sembari bermain dan berkelana jauh ke dalam hutan, kami tebar biji-bijian di segenap rimba raya. Sambil membuat sarang, kami buka kanopi hutan dan persilakan sinar sang surya menembus hingga ke lantai hutan. Agar biji-bijian bisa tumbuh dan hutan pun semakin asri, cantik lestari. Kami pastikan semua itu untuk kamu. Meranti, ulin, kamper, dan beragam tanaman hutan tegak perkasa menjadi peneduh, berikan udara untuk kita bernapas lega. Bagai prajurit dari surga, mereka mencengkram bumi dan melindungi kita dari banjir dan longsor. Dengan akar-akarnya, mereka pastikan air bersih sebagai sumber kehidupan kita semua. Kami penghuni hutan, kami emban amanah mulia untuk berikan itu semua kepadamu. Kami baru berhenti kalau mentari tergelincir di ufuk barat, menutup hari dan menyambut bulan. Kami pun naik ke sarang, siap untuk dibuai lamunan malam. Lalu kamu datang, membawa mesin bersuara aneh, gaduh yang tak lagi kami kenali. Dan kami tak berdaya, kala satu persatu rumah kami rubuh menghantam bumi. Meranti, ulin, kamper, dan beragam tanaman hutan, para prajurit yang menjaga kita semua rebah rata dengan tanah basah. Kini, hutan hanya tersisa sejumput di sana, sepetak di sini. Gaduh berganti sunyi. Kami diburu, diperdagangkan, disisihkan. Sebagian besar dari kami akhirnya mati. Padahal katanya kami dilindungi. Bagaimana kami bisa terlindungi jika rumah tempat tinggal kami tidak dilindungi? Dalam putus asa, kami mencari makan ke kebun-kebun kamu yang menggantikan hutan kami. Namun, kami ditangkap, disiksa, dibunuh karena dianggap hama. Kenapa sampai orang hutan itu memakan makanan yang dikatakan sebenarnya kalau saya lihat di dalam riset, Mas, itu bukan merupakan makanannya orang hutan. Tapi orang hutan itu sampai akhirnya makan kelapa-kelapa sawit itu kan habitatnya dirusak oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya nasib dari orang hutan yang ada di Indonesia saat ini? Kita akan mengajak Anda untuk mengobrol bersama dengan Borneo Orang Hutan Survival Foundation. Dan sudah ada di sini Dr. Jamartin Sihite. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Kemudian ada Mas Denny Kurniawan selaku manajer program dari reintroduksi orang hutan reintroduksi, betul? Nyaru Menteng. Oke, baik. Dan juga ada Nadine Alexandra, ini seorang public figure, mantan dari Putri Indonesia 2010, dan juga merupakan supporter dari BOSF ini ya, Nadine. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tadi kita sudah melihat adegan atau tayangan yang memang memiriskan hati gitu. Tapi saya penasaran sebenarnya seperti apa sih keadaan dari orang hutan saat ini gitu. Apakah yang kita lihat selama ini, karena kalau misalnya dengar di berita kan biasanya beritanya miring semua gitu. Ya, kondisi orang hutan yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan, memang seperti apa yang digambarkan. Rumahnya sudah banyak yang hilang. Kita ambil karena dengan berbagai alasan. Sehingga mereka terlempar dari rumahnya dan kemudian mencari makan di tempat yang tidak seharusnya menjadi. Mereka itu punya home range tertentu. Jadi ketika mereka tersingkir dan balik lagi cari makan, di sana sudah tidak ada rumahnya lagi. Tidak ada makanannya. Dan beberapa dari orang hutan ini kemudian masuk atau ditangkap oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat, dijadikan mainan. Wow. Padahal ini adalah orang hutan yang dilindungi. Undang-undang kita di Indonesia mengatakan orang hutan itu adalah satwa dilindungi. Harusnya itu ada di hutan. Tapi kalau mengenai banyak sekali pelanggaran yang memang dilakukan, sebenarnya sampai saat ini sudah ada hukuman belum yang diberikan oleh para manusia, para orang-orang yang memang melakukan ini pelanggaran terhadap hak asasi hewan kan? Iya, ketika kita merampas rumahnya kan kita sudah merampas haknya dia untuk hidup di rumahnya. Ketika dia tidak punya tempat makan, mencari tempat makan, kita sudah membuat dia menjadi tidak bebas dari rasa lapar dan haus. Itu kan haknya dia juga gitu. Tapi penegakan aturan di Indonesia itu masih kurang.
Dari beratus kasus bisa dihitung pakai jari 5 jari aja masih belum penuh gitu penegakan hukum dari pelanggaran hak orang utan atau satwa liar yang lain. Kalau di lapangan kesulitan yang dihadapi seperti apa sih Mas Denny? Orang utan yang datang ke pusat reintroduksi yang di tempat kami itu dengan berbagai macam kondisi. Ada orang utan yang masih bayi, dewasa dengan ya datang juga ada yang cacat, tangannya yang putus ataupun tulang yang patah. Dan itulah yang menjadi kesulitan kita bagaimana bayi-bayi orang utan yang seharusnya butuh kasih sayang, kita di pusat reintroduksi itu harus memberikan kasih sayang juga kepada orang utan di bayi itu agar dia merasa percaya diri, agar dia bisa nantinya bisa memiliki untuk keahlian agar dia bisa hidup liar. Pengalaman Anda dalam merawat orang hutan, jenis spesies atau primata itu apakah mereka cenderung liar atau sebenarnya hati mereka itu begitu baik, begitu lembut, seperti apa sih? Ya, orang utan memang terlihat lucu Mas ya, sangat lucu gitu kan, sehingga orang tertarik untuk dia bisa memelihara dia sebagai hewan peliharaan. Betul. Ya padahal ketika kita menangkap dia di alam liar, ya kita sudah merampas hak dia untuk hidup bebas di alam liar itu. Nah ya memang seharusnya orang hutan seperti yang Bang Martin sampaikan, orang hutan memang harus hidupnya di hutan, di habitat alaminya, bukan sebagai hewan peliharaan. I see. Dan rehabilitasi ini memang sudah dilakukan oleh BOSF gitu, di mana Nadine juga sudah bergabung di BOSF selama 4 tahun belakangan ini ya. Iya, kurang lebih. Apa sih yang membuat Nadine memang mau untuk bergerak untuk orang hutan? Jadi semuanya berawal saat aku mau ikut pemilihan Putri Indonesia. Dan waktu itu, meskipun aku belum ada bayangan akan menang atau apapun, aku sempat mikir, ini adalah platform yang sangat besar, and aku bisa, I can communicate to a lot of people with this platform gitu kan. Jadi sebenarnya isu apa sih yang deket dengan hati aku, isu apa yang pengen aku angkat sendiri gitu. And waktu itu lagi ada kasus orang hutan juga. Jadi aku langsung mikir, okay, no, this is my calling gitu. Mereka adalah satwa terlindung di Indonesia, cuma bisa ditemukan di sini, di Pulau Borneo dan di Pulau Sumatera. It's our duty sebagai orang Indonesia untuk melindungi mereka gitu kan. Dan sudah apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini bergabung dengan BOSF? Apa ya? Awareness. Yes, kita banyak menguras hati. Tapi selama menjabat sebagai Putri Indonesia, kita ada beberapa seminar. Salah satunya waktu itu di sekolah jazz, dan kita membawa presentasi tentang orangutan. Jadi sebenarnya aku di sini tuh ingin mensosialisasikan masalahnya kepada anak-anak muda supaya mereka lebih aware, lebih compassionate terhadap masalah ini. Karena yang kita lihat selama ini adalah it's foreign donators yang membantu. Kok orang Indonesia pada nggak gerak gitu? Benar. Terus saran dari Nadine kira-kira untuk anak-anak muda supaya bisa ikut termotivasi, kira-kira apa yang Nadine bisa sarankan kepada mereka nih supaya punya kepedulian terhadap orangutan? Susah ya, maksudnya aku melihatnya sekarang anak-anak muda itu terlalu self-centered. Semuanya is about them, how they look, what they say, who their friends are. Tapi, itu hal-hal yang superficial gitu kan. Bumi ini dititipkan kepada kita. We're meant to be here. Seharusnya kita adalah yang menjaga satwa-satwanya, flora dan faunanya gitu. Jadi kita susah mencari angle gimana celah untuk masuk ke anak-anak muda ini supaya mereka merasa compassionate. Makanya tahun ini kita menjalankan kampanye #ClimbForOrangutan supaya mereka melihat ada sisi funnya dengan mendukung animal activism. Yes. Kalau dari BOSF sebenarnya apa sih Pak Martin yang memang mau digalakan gitu? Apa sih yang ingin diubah dari masyarakat yang memang selama ini awareness akan kelestarian orangutan itu kurang gitu? Yang pertama yang kita mau kasih tahu, BOSF itu adalah NGO Indonesia, didirikan oleh orang Indonesia, dan kita pengen bersama-sama buktikan, ayolah,
Sesama orang Indonesia kita bisa buktikan kita mampu. Bukan seperti yang kata Nadine, ini saatnya kita buktikan. Sehingga kita ngajak semua orang berbuat dan bertindak nyata lah. Karena ngobrol, diskusi, workshop itu tidak menyelamatkan orang hutan. Oke, kita boleh diskusi, tapi setelah itu apa tindakan nyata? Itu yang kemarin kita coba bersama-sama dengan Nadine, kita bikin tindakan nyata Climb for the orang hutan. Sebenarnya itu sebenarnya simbol. Orang hutan butuh tempat loh untuk dipanjat, yaitu rumahnya. Karena itu mari sama-sama rakyat Indonesia, orang Indonesia, lindungi hutan buat orang hutan. Nah, caranya mana? Kita nggak perlu pergi ke hutan menyelamatkan orang hutan. Kita bisa bersama-sama membantu Yayasan BOS dengan memberikan donasi atau dengan mengadopsi orang hutan, quote in quote. Adopsi tidak berarti orang hutan itu kamu bawa pulang, ya. Tapi kita membantu bagaimana pemeliharaan orang hutan yang bisa dilakukan. Oke, yang boleh dibawa yang ini ya. Ini boleh Caranya gimana tuh? Saya tertarik tuh. Gimana tuh Dok? Caranya untuk mengadopsi orang hutan? Silakan buka di web kita oranghutan.org.id. Di situ ada pilihan. Kita mau mengadopsi 6 bulan atau mengadopsi setahun. Nah itu kita akan berikan. Nanti teman-teman yang mengadopsi itu akan kita kirimkan sertifikat bahwa Anda sudah mengadopsi si A atau si B atau si C. Ada namanya langsung. Ada namanya dan ada foto orang hutannya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya dia juga. Iya, kita akan kasih kabar. Kita akan kasih kabar. Kalau gitu. pengen gendong orang hutan, jangan gendong orang hutan lah. Gendong siapa? Cari kaos yang ada orang hutan, seolah kaos itu orang tuh gendong di yang ini ya, seperti yang dipakai atau gendong yang ini. Nah, gitu. Ini boleh digendong. Nah, tapi teman-teman di sini kan hari ini juga kita peringati sebagai Hari Hak Asasi Hewan gitu. Mungkin dari ketiga narasumber kita hari ini, apa sih makna Hari Hak Asasi Hewan ini untuk kalian sebagai aktivis-aktivis? Mas Denny dulu deh, coba. Ya kalau kami ini adalah momen yang penting juga Mbak ya. Jadi kami mengharapkan juga kepada warga Indonesia agar lebih peduli lagi terhadap orang hutan. Ya sekali lagi saya katakan bahwa orang hutan memang habitatnya harus hidupnya di habitatnya gitu, di hutan, bukan sebagai hewan peliharaan. Yaitu dalam proses untuk reintroduksi orang hutan, mengembalikan orang hutan yang tadinya menjadi peliharaan manusia yang tidak memiliki kemampuan kemampuan untuk hidup liar, itu memerlukan proses yang sangat panjang dan sangat kerja keras gitu. Pokoknya memang orang hutan karena dia hidupnya di hutan. Di hutan gitu ya. Ya tujuan kita kan orang hutan yang datang ke kami berupaya sebisa mungkin sekuat tenaga kami agar dia bisa memiliki keahlian lagi seperti orang hutan liar gitu kan. Dan itu sangat perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah, sektor swasta ataupun warga yang lain seperti Pak Bang Jamartin sampaikan bahwa adopsi adalah salah satu cara untuk bisa mendukung kita. Oke, itu dari Mas Denny. Kalau dari Nadine? I might be misquoting here, tapi Gandhi dia pernah bilang, the progress of a country, of a nation, can be determined by the way they treat their animals. We are a developing country. Tapi kita bisa mengakselerasikan itu dengan melihat kepada lingkungan kita. How are we impacting it? Yes. And you know, this idea bahwa binatang-binatang itu tidak memiliki jiwa, tidak merasakan apapun, I think that's wrong. They're sentient beings. Dan kita di sini kita sudah diberikan kelebihan bisa berpikir, bisa berkomunikasi. We create wonders of the world. Tapi kenapa kita nggak bisa menghargai binatang-binatang yang di sekitar kita gitu? Nice. So just care. Why it's so hard? Oke, so inspiring ya. Ini ternyata memang nggak salah ya. Nanti bisa menjadi putri Indonesia ya. Benar-benar luar biasa loh. Putri di hati Adrian juga ya. Aduh, terima kasih. Saya sudah ada yang punya. Maaf loh Nadine, saya sudah ada yang punya loh, nggak apa-apa ya. Kalau dari dokter gimana Dok? Ya, ini saatnya sebenarnya kita bisa menyuarakan apa yang sebenarnya diharapkan oleh orang hutan atau satwa liar lain. Kita sudah merampas haknya dia bebas dari rasa takut, dari rasa sakit. Kita sudah merampas haknya dia bermain di alam. Kita sudah merampas haknya dia untuk nyaman di lingkungannya. Ini saatnya sebenarnya kita orang-orang Indonesia menyuarakan. Kita punya hak suara loh. Yes, kita bisa bersuara untuk menyuarakan.
orang hutan itu harus ada di hutan. Yes. Iya. Kalau dia ada di kandang, mari kita rubah namanya jadi orang kandang gitu Orang kan. kandang, betul. Oke, terima Ini kasih. orang hutan Indonesia. Jangan tetangga sudah klaim baru kita ribut gitu. Iya, itu paling penting. Terima kasih banyak loh teman-teman dari BWSF sudah hadir dan juga memberikan kita informasi yang sangat membuat apa ya, saya tuh langsung ingin tergerak untuk langsung lihat di lapangan itu seperti apa. Betul, Gitu. minimal kalau nggak bisa hadir langsung ke lapangan, ke Kalimantan atau ke Sumatera, Anda bisa tadi menjadi donatur, Yes. menjadi orang tua asuhnya, atau minimal datanglah ke acara penyuluhan-penyuluhan, atau setidaknya nih kalau masih nggak bisa ada waktu juga, Beli boneka ini. iya beli boneka ini gitu, atau ikut men-tweet-tweet lah setiap ada Yeah. informasi berkaitan dengan orang utan. Begitu ya Yes. teman-teman ya. Ya.